Baik, kita langsung aja ya, supaya nggak terlalu bertele-tele. Saya usahakan sejam selesai. Kalau sampai sejam lah, 50 menit selesai. Ya, oke. Kita sekarang akan membahas, oh ya, ini kelas A dan C ya. Halo? Prof. Oke. Kita akan membahas mengenai pengaturan metabolisme, ya, integrasi metabolisme di jaringan tubuh hewan, termasuk human. Apa itu integrasi metabolisme? Ya, Anda telah belajar mengenai masing-masing metabolisme bahan makanan, ya, yaitu apa? Lipid, karbo dan protein, termasuk nukleotida, ya. Nah, bahan-bahan ini tidak dimetabolisme secara berdiri sendiri-sendiri. Oh, kalau metabolisme karbo, karbo semua enggak. Mereka diatur. Kalau tubuh kekurangan karbo, ya karbo dimobilisasi. Kalau tubuh lagi puasa, karbonya sudah mulai menipis. Ya lipid yang dimobilisasi, lemak. Supaya apa? Supaya energinya tetap bisa terjaga, ya, supaya energi tetap bisa terjaga. Anda ada yang pernah mengalami puasa kan? Mengalami puasa itu sudah bisa dilihat. Paginya Anda makan apa? Anda sahurnya pakai apa? Anda sahurnya pakai daging, itu akan berbeda dengan Anda sahurnya pakai tahu. Mana yang lebih cepat lapar? Ada yang punya pengalaman, guys? Ada yang sudah punya pengalaman? Mana yang lebih cepat lapar? Sahur pakai daging atau sahur pakai tahu? Sahur pakai rendang atau sahur pakai tahu goreng? Mana yang lebih cepat lapar selama bulan puasa? Come on, guys. Firdan. Halo, Firdan. Halo, Firdan. Si Firdan tidak berespon nih. Nanti saya coret namanya nih. Halo, Firdan. Halo, Prof. Oh, cewek dong. Saya pikir cowok. Sorry. Saya pikir cowok, si Firdan cewek. Gimana, Firdan, selama puasa? Jam berapa kamu mulai setelah lapar? Firdan pernah puasa? Iya, gimana, Prof? Ya, selama bulan puasa, biasanya kamu mulai berasa lapar tuh jam sekitar jam berapa? Halo, apakah suara saya cukup jelas? Biasanya sih siang, Prof. Ya, paginya makan apa? Sahurnya pakai apa, Firdan? Sahurnya pakai apa? Tergantung, Prof. Gantung. Oke. Biasanya seringnya pakai daging rendang atau pakai tempe, tempe goreng. Seringnya. Palingan sayur, tahu tempe, Dok. Oh ya. Ya dimaklumi ya. Nggak apa-apa. Oke. Siapa yang rutin puasa tiap tahun? Rahma Seti. Rahma Seti, siapa yang Rahma Seti? Halo Rahma. Halo, Prof. Rahma rutin puasa tiap tahun? Kalau mau lebaran? Iya, Prof, rutin. Biasanya sahurnya pakai apa, Rahma? Tergantung aja sih, Prof. Biasanya sih paling pakai ayam atau enggak Ah, pakai sayur. bagus. Ya, pakai daging ayam masih bagus. Ya, bisa tahan lebih lama itu. Kalau daging ayam mungkin jam 11 sudah mulai kerasa lapar lagi. Ya. Nah, ini maksud saya, kenapa
kita sih belajar bahwa di bulan puasa tuh pengaturan metabolisme pada manusia itu penting, sangat-sangat penting. Di mana kadar gula darah Anda sudah mulai menurun, itu harus segera digantikan. Digantikan pakai apa? Pakai cadangan lemak. Nah, cadangan lemak itu sebagai pengganti energi. Nah, makanya kalau begitu selesai bulan puasa, orangnya tambah gemuk, itu dipertanyakan. Puasanya benar kok enggak? Atau waktu buka dia kompensasi, makan nasi sebaskom. Ya, enggak kurus. Ya, itu. Jadi kalau sehabis puasa bukannya lebih kurus tapi menjadi lebih gemuk, ya mungkin waktu bukanya dia kompensasi. Ya. Nah, seperti saya katakan, proses pengelolaan bahan makanan itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi sangat terintegrasi. Ya. Artinya apa? Kekurangan atau kelebihan di satu sisi akan dikompensasi secepat dan secepat mungkin. Ya. Anda sudah mulai kelaparan nih, kurang karbohidrat, ya karena puasa. Artinya tubuh akan mengkompensasi dengan cepat dan tepat. Lemak dimobilisasi untuk mengganti sumber energi. Ya. Nah itu. Ya. Nah, dalam proses integrasi metabolisme ada yang namanya apa? Metabolit perantara. Ya, ini sangat penting. Karena dia yang paling cepat mobilisasinya. Ya. Dia yang paling cepat mobilisasinya. Nah, metabolit intermediate atau perantara ini dia bisa mengisi apa? Dia bisa mengisi lintasan glukogenesis atau ketogenesis. Anda sudah tahu ya, glukogenesis itu apa, ketogenesis itu apa, Anda sudah tahu ya. Kan di kuliah-kuliah sebelumnya ada itu. Ya. Juga dalam tubuh makhluk hidup, hewan dan manusia, proses-proses ini membentuk jaringan molekuler yang hidup dan juga dinamis. Artinya memang benar-benar tubuh hewan manusia ini, termasuk tanaman sebenarnya, memang sangat dinamis. Ya. Jadi jelas, pembahasan kita nanti kita akan bahas apa? Dengan jaringan tubuh kita, termasuk hewan. Ya. Nah, ini harus dipahami dulu. Kalau ini kalian nggak paham, ya agak repot. Ya, itu. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, karena selama ini kita sudah membahas hal-hal seperti ini di sebelum-sebelumnya. Ya. Biokimia belum UTS ya guys ya. Halo guys, biokimia udah UTS belum? Belum ya? Jangan sampai nggak lulus loh. Kalau nggak lulus, kita nggak bisa menjamin. Ya, itu. Jadi ini metabolisme bahan-bahan makanan utama, lipid, protein, dan karbo. Ya, karbohidrat. Ini metabolisme bahan-bahan utama. Asam nukleat itu nggak dianggap sebagai bahan makanan utama. Karena fungsinya juga beda dia. Ya, itu.
Jadi dia adalah apa? Asam nukleat ini fungsinya untuk informasi, ya, untuk keturunan. Nah, jadi 3 bahan ini akan digunakan secara intensif oleh hewan dan manusia, termasuk tanaman ini, ya. Ini digunakan secara intensif oleh hewan dan manusia. Kita sudah kuliah tempo hari mengenai metabolisme asam nukleat. Ya. Kenapa? Karena fungsinya tidak terlibat langsung dengan kebutuhan energi. Ya. Dan juga komponen-komponen gula asam nukleat, ribosa dan deoksiribosa, itu bukan sumber energi. Beda dengan glukosa. Ya, itu. Jadi asam nukleat biasanya tidak terlibat dalam proses integrasi metabolisme, enggak terlibat ya. Ya. Nah, kalau kita rekapitulasi, kalau kita rekap kembali sistem metabolisme itu tujuannya apa? Tujuannya membentuk ATP, adenosine trifosfat. Dia menjadi sentral dalam keseluruhan proses metabolisme. Juga itu yang pertama, membentuk ATP. Yang kedua, membentuk apa? Membentuk tenaga produksi. Tenaga produksi dan membangun zat-zat untuk biosintetik makromolekul. Ya, biosintesis makromolekul. Ini penting sekali. Mana yang untuk membentuk ATP, mana yang untuk membentuk makromolekul. Proses katabolisme itu membentuk ATP tujuannya, menghasilkan energi. Tapi proses anabolisme itu proses yang membangun zat-zat untuk biosintetik makromolekul. Itu penting sekali, ya. Karena kita tahu ATP ini sebagai apa? Dia sebagai pembayar energi. Dalam apa aja? Kontraksi otot, berbagai proses transport, ya. Nah itu, ya. Itu fungsinya ATP. Dia sebagai pembayar energi untuk kontraksi otot, transport dan macam-macam. Anda berpikir aja tuh butuh ATP, ya. Anda berpikir aja butuh ATP. Halo Rafinka Salianti. Halo Rafinka. Mana nih Rafinka Salianti? Oke, standby ya. Baik. Halo Roy Aridi. Halo Roy Aridi. Ini absen serangga langsung loh. Ya, saya absen kalian serangga langsung. Halo Roy. Halo, Prof. Roy Aridi. Ya, oke. Iya, Prof. Ya, saya cuma mau absen say hello. Absennya absen say hello. Oke, Prof. Halo Gede Bagus Chandra. Halo Gede Bagus Chandra. Gede Bagus Halo, Prof. Chandra. Ya, Halo, Prof. itu dong. Oh, sorry, Prof. Ya, Iya. oke. Halo Jelita, aduh namanya bagus banget. Jelita Ageti. Apa Halo, nih Prof. Jelita? Kok namanya cantik? Oh, ini cantik juga ya. Pasti orang juga cantik ya. Namanya cantik ya. Oke. Saril. Halo Saril.
Sahril. Halo, Prof. Dulu saya punya teman kuliah namanya Sahril. Jadi saya jadi ingat teman kuliah saya. Sahril di Sahril. Ya. Halo Nur Alifah. Halo Nur Alifah. Nur Alifah. Halo Nur. Halo, Prof. Nah, oke, standby semua ya. Anda nggak pakai video nggak masalah. Saya nggak tuntut. Tapi itu saya panggil Anda harus ada. Sebab di sebelah saya ini ada catatan yang dipanggil 3 kali nggak respon, saya anggap nggak kuliah gitu. Ya. Oke. ATP ini dia dibentuk dari oksidasi maupun zat makanan utama. Apa zat makanan utama tuh? Yaitu karbo, lipid, dan sebagian asam-asam amino. Ya. Nah, bagaimana ATP dibentuk? ATP dibentuk melalui proses yang namanya fosforilasi oksidatif sebagai sumber ATP yang utama pada hewan manusia. Ya. Sedangkan yang fosforilasi fotosintetik itu pada tanaman dan mikroba. Ya. Ada lagi, satu lagi yaitu proses fosforilasi tingkat substrat. Ada 3 proses dalam bentuk ATP. Ya. Nah, fosforilasi tingkat substrat ini penting dalam proses fermentasi. Apa itu fermentasi, guys? Nah, ini yang penting. Apa tuh? Ujian saya tanya ya. Kan tuh pernah singgung juga tuh waktu kuliah pertama. Ya. Itu. Ya. Nah, yang kedua, selain ATP, metabolisme juga menghasilkan apa? Menghasilkan NADPH. Ya. Apa gunanya NADPH? Yaitu sebagai tenaga produksi untuk berbagai proses biosintetik. Ya. Seperti biosintetik lipid, glukosa, ya. Dan NADPH ini dihasilkan oleh lintasan pentosa fosfat, ya. Itu, ya. Nah, makanya biomolekul ini dia asalnya dibangun oleh molekul-molekul kecil, ya. Di mana molekul-molekul kecil ini dimodif oleh NADPH dan ATP, ya, menjadi molekul-molekul besar, ya. Itu. Contoh-contohnya ada. Apa itu contoh-contohnya? Hidroksiaceton fosfat, ya, dari glikosis menjadi sumber pembangun molekul lipid, trigliserida. Ya, ada juga fosfoenol pirufat. Ini sebagai apa? Bahan untuk membangun asam amino aromatik. Ini biasanya pada hewan, pada sapi biasanya. Sapi, kambing, kerbau, mereka punya jalur ini. Ya. Pada manusia, hewan-hewan monogastrik, ini nggak bisa dilakukan. Ya. Itu. Ini unik. Ada guys, silco-A. Asetilko enzim A. Dia sumber 2 karbon. Ya. Ini termasuk senyawa 2 karbon, 2 atom karbon. Untuk apa? Lintasan-lintasan
metabolik primer pada tanaman dan mikroba. Itu. Ya. Juga suksinil koenzim A. Ya. Sebagai bahan pembentuk porfirin dan sitokrom. Nah, kedua bahan ini menjadi dasar dalam pembentukan kerangka hemoglobin, mioglobin, dan sitokrom ya, enzim sitokrom itu, ya. Nah, jadi ini seperti saya katakan ATP ini dia berperan sangat penting, ya. Semua proses metabolisme terlibat dengan ATP. Tidak ada yang tidak. Semua terlibat. Ya. Proses ATP ini dihasilkan dari proses apa? Katabolisme. Proses pembongkaran. Ya. Dia menghasilkan ATP. Tapi lawannya anabolisme, dia justru menggunakan ATP. Gitu. Jadi proses metabolisme itu intinya cuma ini. Ya. ATP juga bisa dihasilkan melalui proses oksidasi. Ya. Contohnya apa? Proses oksidasi contohnya siklus Krebs. Nah, itu proses oksidasi. Ya. NADPH juga dia digunakan sebagai proses-proses biosintetik reduktif. Contohnya biosintesis lemak, termasuk lemak air susu. Ya. Itu proses-proses metabolisme. Ya, nah ini. Jadi berbagai bahan metabolit intermediar ini dalam proses regulasi metabolisme mereka mempunyai titik-titik khusus dalam lintasan reaksinya yang disebut sebagai titik pertemuan. Nah, contohnya ini glukosa 6-fosfat. Ini titik pertemuan lintasan metabolisme glukosa. Ya. Hasilnya bisa macam-macam. Dari sini bisa dibentuk apa? Bisa dibentuk ribosa untuk pembentukan asam nukleat. Juga dari sini bisa dihasilkan apa? Glikogen sebagai cadangan karbo di otot dan di hati. Ya. Juga di jaringan, di ginjal juga. Dan juga bisa menghasilkan pirufat untuk dioksidasi lebih lanjut menghasilkan ATP. Ya. Nah, ini titik-titik pertemuan dalam proses integrasi metabolisme. Anda harus pahami ini dulu. Ini bukan untuk dihafal, tapi dipahami. Ya. Itu. Ya. Dan harus paham ini. Guys, ini penting sekali, guys. Dan topik ini adalah topik terberat dalam biokimia. Ini nggak mungkin dikasih di biokimia 1. Ya. Lihat, titik-titik pertemuan yang ada. Pirufat, asetil koenzim A. Ya. Itu titik-titik pertemuan. Apa peran mereka? Mereka berperan sebagai switch system, tahu ya? Switch apa? Kayak seperti saklar tuh, cetak, nyala, cetek, mati, itu loh. Seperti itu, ya. Nah, titik pertemuan ini harus dipahami, ya. Karena metabolisme zat gizi itu terkait dengan
dengan titik pertemuan. Sorry guys, saya batuk karena ngomongnya terlalu semangat. Ya, jadi saya batuk-batuk, sorry. Itu, ya. Nah ini, coba lihat. Ini dua titik pertemuan nih. Perhatikan. Glikogen, glukosa, pirufat. Lihat panah-panah yang bermain di sini. Ya. Apalagi? Asil-CoA. Dan akhirnya adalah menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Ya. Titik-titik pertemuan. Juga ini penting. Apa guna masing-masing titik pertemuan? Untuk pembuatan senyawa lain ini. Untuk pembuatan asam nukleat. Ya. Ini untuk pembuatan apa? Asam lemak. Tuh. Ya. Jadi banyak sekali guys. Ya. Banyak sekali titik-titik pertemuan. Dan ini adalah inti dari topik integrasi metabolisme. Ya. Nah, coba lihat. Ini saya kasih contoh gambar nih, human ya. Saya kasih contoh gambarnya manusia. Karena pada hewan mungkin masih agak sulit ya. Saya gambarnya susah kepada hewan. Atau ada yang punya ide menggambar, bisa gambar hewan. Di tengah-tengah sini, digambar apa? Digambar sapi misalnya. Ini sapi. Nah ini otaknya apa, pankreasnya, fungsinya apa ya. Nah ini namanya biokimia jaringan atau biokimia organ. Ya. Nah, jadi ini merupakan apa? Suatu proses metabolik crossover. Ya, coba ya. Apa fungsi masing-masing organ? Apa biokimianya masing-masing organ? Nah, perhatikan. Otak, apa otak? Nah, ya. Pankreas, apa fungsi pankreas? Nah, tuh. Sistem limfatik. Udah dapat kuliah sistem limfatik belum guys? Di anatomi. Hati, liver. Apa fungsi hati? Nah, kalau Anda sakit hati dibanding sakit gigi, mana yang Anda prioritaskan untuk diobati? Rafinka, coba Rafinka. Rafinka, kalau kamu sakit hati sama sakit gigi, apa yang menjadi prioritas untuk diobati? Halo Rafinka, Halo, Prof. kalau kamu sakit hati sama sakit gigi, mana yang lebih diutamakan untuk diobati? Sakit hati kayaknya, Prof. Coba renungkan lagi. Aduh, aku sakit hati sama cowok itu. Diam-diam dia selingkuh. Padahal aku udah jadi pacarnya, kata Rafinka. Tapi tiba-tiba dia selingkuh. Kamu sakit hati kan? Betul nggak Rafinka? Iya, Prof. Kirain hati Nah, organ. ya. Sakit gigi berarti, Dibanding kamu Prof. sakit gigi. Mana yang pertama kali kamu tangani? Sakit gigi, Prof. Sakit gigi. Sakit hati diapain? Sakit hati itu kata orang Jawanya disusoni. Tahu susoni ya? Ditimang-timang, dipelihara. Itu loh. Padahal fungsi hatimu ini berat sekali, Rafinka. Ya, berat sekali. Ya, ini sakit hati bisa dua macam. Sakit hati secara fisik, itu contoh penyakit kuning, hepatitis, itu sakit hati secara fisik. Tapi jangan salah, guys, ada juga sakit hati secara spiritual. Ini yang berat. Karena seringkali kan dirasa, waduh,
Pokoknya nanti aku udah pecok kata si Kalvinka. Aku mau balas dendam. Aku mau selingkuh juga. Gitu. Gitu Kalvinka. Ya. Sakit hati mah sakit gigi. Mana yang diobatin doang? Sakit gigi. Kamu sakit. Ada yang pernah mengalami sakit gigi sini? Halo Roy. Pernah mengalami sakit gigi nggak Roy? Halo, Prof. Pernah mengalami sakit gigi nggak Roy? Eh, belum pernah, Prof. Nah, belum pernah. Oke. Nanti kamu akan mengalami sekali waktu, ya, Roy. Eh, Kamu, kamu bayangkan sakit gigi. Apa itu makananmu manis-manis melulu. Ya, ini penting sekali, guys. Ya, nah inilah biokimia jaringan. Masing-masing jaringan punya fungsinya. Pankreas apa? Sekresi insulin. Ya, nah, masing dengan lemak apa fungsinya? Nah ini dia mensintesis lemak. Ya, inilah yang kita pelajari di integrasi metabolisme. Ya, otak. Nah, otak nih. Apa aja otak? Apa otak? Otak ini jaringan yang sangat apa? Terkondisi. Ya, sangat terkondisi. Dia bisa fleksibel gitu loh. Ya. Anda puasa tuh pasokan energi Anda minimal, tapi otak Anda masih sadar kan? Kalau yang pernah puasa, pernah ngalami nggak? Melda Yunita, halo Melda Yunita, pernah mengalami? Hadir, Prof. Pernah mengalami nggak saat kamu puasa? Pernah mengalami? Bagaimana? Kamu saat lapar, tapi kamu masih sadar kan? Masih, Prof. Nah itu, makanya otakmu ini sangat terkondisi, ya. Benar. Kalau kamu puasa, tapi jam 5 kamu udah pingsan, celoko, berarti badanmu nggak benar. Iya, Prof. Tapi S. Tenggara tidak pernah sampai pingsan, Prof. Makanya, kalau badanmu benar, sehat, kamu nggak akan begitu. Otak ini penting. Dia bisa menggunakan dua sumber. Ya. Saat kelaparan dia gunakan apa? Saat kelaparan dia gunakan badan keton untuk sumber energinya. Saat puasa dia gunakan badan keton. Tapi dalam keadaan normal dia gunakan gula, glukosa buat energinya. Ya. Ya, jadi otak ini benar-benar penting sekali. Ya. Itu ya. Dia ini organ prioritas dalam tubuh kita. Ini yang harus diutamakan. Otaknya ya. Itu biokimianya otak ya kira seperti itu. Ringkasnya aja. Saya nggak bahas detail. Karena ini untuk S1 lah. Tapi untuk S2 lain. Ya. Nah, otot sekarang otot apa aja otot? Apa gunanya otot? Sumber energi dari mana? Lihat. Sumber energi dari apa? Ini. Untuk dalam keadaan kerja berat, dia pakai glikogen otot sebagai sumber energi. Ya. Tapi untuk dalam keadaan santai atau apa, dia pakai ini sumber energi dari sini dalam keadaan santai. Ya, ini otot.
Ini biokimiawi otot. Nah, ini ada satu siklus yang sangat terkenal yang kita katakan sebagai apa? Siklus Cori. C-O-R-I. Cori. Ya. Siklus penggunaan glukosa antara organ otot dan organ hati. Ya. Itu. Ya, ini otot. Nah, dengan adiposa, jaringan lemak. Dulu nama saya, waktu saya masuk kedokteran hewan, waktu ada ospek. Nama saya oleh senior dipanggil nama saya itu Iwan Adiposa katanya. Karena saya gemuk waktu itu. Mana nih Iwan Adiposa? Ya, itu. Lihat. Jaringan lemak, jaringan adiposa. Apa yang terjadi di sini? Coba cek. Glukosa bisa masuk ke sini. Nah, ya. Itu. Ya. Nah, itu. Tapi lipoprotein VLDL itu lipoprotein berkerapatan rendah. Ya. Berkerapatan sangat rendah. VLDL lipoprotein berkerapatan sangat rendah. Dia juga masuk ke jaringan lemak untuk diambil komponen lemaknya disimpan, ya. Ini biokimiawi jaringan lemak, perhatikan. Sebagai cadangan lemak dalam tubuh hewan dan manusia. Kita nggak bahas tanaman di sini, ya, karena biokimia tanaman agak sedikit beda. Tapi anyway, ya ini, ya. Nah, jadi jaringan lemak itu fungsinya apa? Untuk apa? Untuk menyimpan lemak, ya. Itu. Dia fungsinya untuk menyimpan lemak, cadangan lemak tubuh. Ya. Nah, ini dia satu nih. Ini hati nih. Lihat proses metabolisme karbo di hati. Lihat lintasan-lintasannya. Glikogen hati. Ya. Glikogen hati. Kemudian jadi apa? Glukosa fosfat. Glukosa fosfat ini penting untuk memelihara kadar glukosa darah. Ya. Dia juga bisa sebagai untuk membuat apa? Nukleotida. Ya. Dari ribosa 5-fosfat menjadi nukleotida. Terus dia menghasilkan asam pirufat. Kemudian dioksidasi menjadi asetil-CoA. Perhatikan titik-titik pertemuannya. Dari asetil-CoA bisa jadi apa? Asam lemak, kolesterol, ya, lemak utuh, ya, itu. Kemudian asetil koenzim A dia akan masuk ke siklus asam sitrat, ya. Lihat fungsi hati. Ini baru karbon, ya. Dan akhirnya menghasilkan energi, ya. Ini baru karbon. Fungsi hati terhadap metabolisme karbo. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini terhadap proses metabolisme protein. Perhatikan. Hati juga lihat peranannya. Ya. Protein hati. Jadi asam amino. Ya. Juga bisa dipakai untuk pembentukan asam nukleat. Jadi pirufat. Bisa ke glukosa. Menyimpan glikogen. Ya. Gitu. Jadi asetil-CoA untuk apa? Asam lemak menjadi cadangan lipid tubuh. Lalu kemudian ke
to crab. Itu, ya. Ini baru metabolisme protein, perhatikan. Nah, lemak, ya. Lemak juga lihat. Bayangkan, hati mengelola 3 jenis bahan makanan utama. Karbo, protein, dan lipid. Bayangkan tuh. Dan ini nggak satu-satu. Ya. Ini terintegrasi, guys. Nggak karbo-karbo, lipid-lipid, protein-protein. Enggak. Ini terintegrasi. Makanya ada perintah apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hatimu sakit, kehidupanmu sakit. Pasti itu. Walaupun mungkin secara fisik kamu sehat. Tapi secara spiritual, kamu sakit. Karena sakit hatimu yang tidak dibereskan. Tuh. Ya. Jadi, organ hati ini harus apa? Harus dirawat baik-baik. Dijaga. Ya. Dan organ ini nggak gampang rusak. Ya. Dia baru kelihatan kerusakannya jika 80% sudah amburadul organnya. Ya. Hati ini benar-benar organ yang survive. Saya paling senang dengan belajar organ hati ini. Karena dia daya survive-nya tinggi. Ya. Itu. Ya. Ini. Makanya kalian pastikan kalian jaga hati kalian itu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan Anda. Sebagaimana pola Anda hidup, ya itulah hati Anda. Ya. Nah, dari sini saya bisa simpulkan apa? Ya, dimulai semua dari proses filosofi metabolisme. Ya, itu. Jadi harus apa? Harus dicermati. Ya. Dan integrasi metabolisme ini merupakan proses metabolisme global. Ya. Yang kedua, konsep apa? Titik pertemuan. Itu sangat penting. Harus dipahami. Ya. Tiap jaringan punya kontribusi tertentu dalam usaha pemenuhan kebutuhan gizi. Ya. Jadi, proses integrasi metabolisme menuntut pemahaman global. Ya. Itu. Dan tidak sepihak. Ya. Belum lagi hormon. Nah, ini hormon. Biokimia memang nggak bahas hormon karena SKS-nya nggak cukup. Mungkin Anda belajar hormon di fisiologi kali ya. Di fisiologi. Anda belajar hormon. Nah, belum lagi hormon tuh. Kebayang nggak proses integrasi metabolisme? Ya. Kebayang nggak? Itu hormonal. Itu lebih jelimet lagi. Apalagi udah digabung sama biokimia, sama hormon. Wah, seru habis tuh. Ya. Tapi anyway, ya kalian itulah ilmu biokimia untuk S1. Dan saya harap kalian nanti kalau kamu wawancara mau kerja di industri pakan, kamu akan pasti ditanya ini. Pernah dengar nggak protein itu apa? Misalnya. Jelek-jeleknya begitu pertanyaannya. Pernah dengar
Pernah belajar metabolisme enggak? Nah, jangan sampai lupa. Beberapa kakak kelas kalian ada yang curhat ke saya soal ini. Melamar di perusahaan A. Aduh Pak, saya tanyakan karbohidrat itu apa? Kau bisa jawab nggak? Enggak Pak, kenapa? Lupa Pak. Biokimia aja kamu sendiri dilupain. Harusnya kamu bisa kerja di situ. Mungkin income-mu lumayan tuh bilang. Ya, itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan sini? Guys, ada yang mau bertanya?